Suatu pagi, saat Andi berangkat lebih awal, Bu Ratna kembali memarahi Sari tanpa alasan jelas. Emosinya meledak-ledak. Tiba-tiba, dadanya terasa sesak. Nafasnya terhenti sesaat, tubuhnya limbung. Bu Ratna terjatuh keras di ruang tengah. Sari panik, berteriak meminta tolong tetangga. Ia menangis sambil memeluk kaki mertuanya. Tak ada sedikit pun rasa dendam di hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para pendengar setia. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak kisah penuh pelajaran ini. Semoga cerita yang akan disampaikan dapat menjadi cermin kehidupan dan pengingat bagi kita semua agar selalu berbuat baik, terutama kepada keluarga sendiri. Di sebuah desa yang terlihat tenang, hiduplah seorang wanita muda bernama Sari. Ia menikah dengan Andi, pria sederhana yang bekerja sebagai buruh proyek di kota. Karena kondisi ekonomi, mereka tinggal serumah dengan ibu Andi, seorang janda bernama Bu Ratna. Di depan orang lain, Bu Ratna dikenal ramah dan religius. Namun di balik pintu rumah, wajahnya berubah. Setiap pagi ketika Andi berangkat bekerja, Bu Ratna seolah mendapatkan kekuasaan penuh. Sari diperlakukan seperti pembantu. Mulai dari menyapu, memasak, mencuci, hingga mengurus kebun kecil di belakang rumah, semuanya dibebankan kepadanya. Jika sedikit saja salah, kata-kata kasar langsung meluncur dari mulut sang mertua. Sari sering menahan air mata. Ia memilih diam karena tak ingin Andi terbebani. Ia percaya kesabaran akan membuahkan kebaikan. Namun Bu Ratna justru semakin kejam. Ia merasa Sari tidak pantas menjadi istri anaknya, hanya karena berasal dari keluarga miskin. Hari-hari Sari dipenuhi tekanan batin. Setiap sudut rumah menjadi saksi bisu kesedihannya. Ia tak menyangka, di rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung, justru menjadi ladang penderitaan. Tanpa ia sadari, semua perlakuan itu sedang dicatat rapi oleh Yang Maha Kuasa. Perlakuan yang semakin kejam. Seiring berjalannya waktu, sikap Bu Ratna semakin menjadi. Ia tak hanya memerintah, tetapi juga merendahkan Sari di setiap kesempatan. Saat masakan kurang asin, piring dilempar ke meja. Saat lantai masih basah, Sari dimarahi seolah melakukan dosa besar. Ketika Andi pulang, Bu Ratna berubah manis. Ia mengadu dengan versi cerita yang dibalik, membuat Sari tampak malas dan tak tahu diri. Andi yang kelelahan memilih diam, tak menyadari luka batin istrinya semakin dalam. Puncaknya terjadi suatu siang. Sari demam, tubuhnya menggigil. Namun Bu Ratna tetap memaksanya mencuci pakaian di sumur. Saat Sari terjatuh karena lemas, Bu Ratna malah menertawakannya dan berkata, "Perempuan lemah memang tak pantas jadi istri anakku." Kata-kata itu menghantam hati Sari. Ia hanya bisa menangis dalam diam. Di malam hari, ia berdoa dengan suara bergetar, memohon keadilan kepada Allah. Ia tak meminta balasan, hanya ingin kekuatan untuk bertahan. Namun doa orang terzalimi tak pernah terhalang. Perlahan tanda-tanda keanehan mulai muncul di rumah itu. Bu Ratna sering merasa gelisah, tidurnya terganggu, dan emosinya makin tak terkendali. Tapi kesombongannya menutup mata dan hatinya. Ia tak sadar, azab perlahan mendekat. Doa yang menembus langit. Sari semakin sering menghabiskan waktu di sajadah. Setiap tetes air matanya jatuh bersama doa yang tulus. Ia berdoa bukan untuk menghancurkan, tetapi agar Allah menunjukkan kebenaran. Di sisi lain, Bu Ratna mulai mengalami mimpi buruk berulang. Ia bermimpi dikejar bayangan hitam di dalam rumahnya sendiri. Suara tangisan terdengar setiap malam, membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Namun saat pagi tiba, ia kembali melampiaskan amarahnya pada Sari. Tetangga mulai memperhatikan perubahan Bu Ratna. Ia sering berbicara sendiri dan mudah marah. Sementara Sari justru terlihat semakin pendiam dan kurus. Tak ada yang tahu, penderitaan itu terjadi setiap hari. Suatu sore, Bu Ratna terpeleset di dapur yang baru saja dipel Sari. Alih-alih menyadari kesalahan,
Ia menuduh Sari sengaja mencelakainya. Amarah dan kebencian semakin menumpuk. Padahal sejak saat itu, tubuh Bu Ratna mulai sering sakit. Sendi-sendinya nyeri, nafasnya sesak, dan langkahnya tak lagi tegap. Ia menganggap itu hal biasa karena usia, tanpa menyadari bahwa semua itu adalah peringatan. Sari tetap merawatnya dengan sabar. Ia menyuapi, memijat, bahkan membantu berjalan. Namun kebaikan itu dibalas dengan hinaan. Kesabaran Sari menjadi saksi, sementara kesombongan Bu Ratna terus menantang keadilan Tuhan. Kejatuhan yang tak disangka. Suatu pagi, saat Andi berangkat lebih awal, Bu Ratna kembali memarahi Sari tanpa alasan jelas. Emosinya meledak-ledak. Tiba-tiba, dadanya terasa sesak. Nafasnya terhenti sesaat, tubuhnya limbung. Bu Ratna terjatuh keras di ruang tengah. Sari panik, berteriak meminta tolong tetangga. Ia menangis sambil memeluk kaki mertuanya. Tak ada sedikit pun rasa dendam di hatinya. Bu Ratna dilarikan ke rumah sakit. Dokter menyatakan ia mengalami stroke ringan akibat tekanan darah tinggi dan stres berat. Mendengar itu, Sari hanya tertunduk, sementara Andi terkejut dan merasa bersalah. Di ruang perawatan, Bu Ratna tak bisa berbicara dengan jelas. Tangannya gemetar, matanya memandang kosong. Dalam kondisi lemah, ia mulai mengingat semua perlakuannya pada Sari. Setiap malam ia menangis dalam diam. Bayangan masa lalu menghantui. Kata-kata kasar yang pernah diucapkan kini terasa seperti pisau yang menusuk balik hatinya sendiri. Azab itu bukan datang dalam bentuk petir, melainkan tubuh yang tak lagi patuh dan hati yang dipenuhi penyesalan. Namun perjalanan belum selesai. Penyesalan yang terlambat. Hari-hari di rumah sakit menjadi waktu refleksi bagi Bu Ratna. Ia menyaksikan Sari setia menunggui, mengganti infus dan membersihkan tubuhnya. Perlakuan lembut itu membuat hatinya semakin remuk. Ia mencoba meminta maaf, namun lidahnya keluh. Air mata menjadi bahasa satu-satunya. Sari memahami. Ia menggenggam tangan mertuanya dan berbisik bahwa ia telah memaafkan segalanya. Namun penyesalan tak selalu menghapus konsekuensi. Setelah pulang, Bu Ratna tak bisa berjalan normal. Ia bergantung pada Sari, orang yang dulu ia sakiti. Tetangga mulai mengetahui kebenaran. Andi pun sadar, selama ini ia terlalu percaya pada ibunya dan mengabaikan istrinya. Rasa bersalah menghantuinya. Bu Ratna kini hanya bisa terbaring, menatap langit-langit rumah yang dulu menjadi tempat ia berkuasa. Kesunyian menjadi temannya. Ia sadar, kekejaman pada menantu adalah kesalahan besar yang mahal harganya. Rumah yang berubah sunyi. Rumah itu tak lagi dipenuhi teriakan. Kini hanya ada suara langkah pelan dan doa lirih. Bu Ratna kehilangan wibawa, digantikan rasa rendah diri. Ia sering menangis saat sendirian. Tubuhnya lemah, hatinya hancur. Setiap kali melihat Sari tersenyum sabar, rasa malu semakin menekan dadanya. Andi berusaha menebus kesalahan. Ia lebih perhatian pada Sari dan ibunya. Namun luka batin tak bisa sembuh seketika. Sari tetap kuat, meski bekas luka itu masih ada. Bu Ratna mulai rajin beribadah, berharap dosanya diampuni. Ia menyadari, azab tak selalu berupa kematian, tapi hidup dalam penyesalan yang panjang. Kebaikan yang mengalahkan dendam. Sari membuktikan bahwa kebaikan mampu mengalahkan kejahatan. Ia merawat Bu Ratna dengan tulus, tanpa mengungkit masa lalu. Perlahan kondisi Bu Ratna stabil, namun tak pernah pulih sepenuhnya. Setiap keterbatasan menjadi pengingat atas dosanya sendiri. Ia sering berpesan pada tetangga dan kerabat agar tak menyakiti menantu. Jika kau zalimi orang yang lemah, azabnya pelan tapi menghancurkan, ucapnya dengan suara bergetar. Kisah itu menjadi pelajaran di desa. Banyak yang tersadar, terutama para orang tua. Pelajaran dari sebuah azab. Waktu berlalu dan rumah itu kembali hangat meski tak sempurna.
Bu Ratna hidup dengan sisa usia yang dipenuhi taubat. Sari tetap menjadi sosok kuat yang memilih memaafkan. Kisah ini mengajarkan bahwa menantu bukan musuh, melainkan amanah. Air mata orang yang terzolimi tak pernah sia-sia. Azab bisa datang perlahan saat kita merasa paling benar, dan penyesalan sering datang ketika segalanya telah berubah. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjaga lisan, hati, dan perlakuan, terutama kepada keluarga sendiri. Aku